kelompok upper class akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana, yaitu pengukit, bidang miring, dan katrol. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Sains di MI dengan dosen pengampu Ibu Atika Syamsi MPD Iktor, Desti Somiati Putri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa dan Fitria Dewi yang akan menjelaskan tentang teori pengukit 1 berikut dengan contohnya. Selanjutnya ada Lia Ratna Asih dan Nur Solihah yang akan menjelaskan tentang teori pengukit 2 dengan contohnya. Selanjutnya ada Siti Sobiro dan Dina Maulidiana dengan teori pengungkit 3 berikut dengan contohnya. Selanjutnya teori bidang miring ada Siti Marifah dan Leli Lailatul Mahmudah. Teori katrol akan dijelaskan oleh Ade Ius. Ada Zulfatul Maula dan Ika Nur Halimah yang akan menjelaskan tentang teori katrol tetap. Ada Casmadi yang akan menjelaskan teori katrol bebas dan contohnya. Salah satu macam dari pesawat sederhana adalah pengukit. Pengukit bisa disebut juga dengan tuas. Tuas itu merupakan alat dengan bentuk yang menyerupai batang yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan rumah. Nah, banyak pekerjaan manusia yang lebih mudah karena diselesaikan menggunakan pengukit. Kemudian, beberapa istilah yang berhubungan dengan pengukit antara lain adanya titik tumpu. Titik tumpu adalah titik tempat batang bertumpuk dan batangnya disebut juga dengan pengukit atau tuas. Selanjutnya adalah titik kuasa. Titik kuasa merupakan titik tempat kuasa diadakan. Dan yang terakhir adalah titik beban. Titik beban adalah gaya yang akan dikalahkan. Titik beban ini merupakan titik tempat beban berada. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis pengungkit ataupun tuas. Maka saya akan menjelaskan pengungkit jenis pertama. Ya, pengungkit jenis pertama yaitu termasuk dari pengungkit tuas. Jadi pengungkit jenis pertama ini contohnya adalah paku yang apabila dicabut dengan menggunakan palu. Apabila mencabut dengan menggunakan tangan, pasti itu akan terasa sulit. Jadi cara mencabut paku dengan menggunakan palu yaitu termasuk memakai prinsip pengungkit jenis pertama. Mengapa? Karena pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Jadi alat yang termasuk jenis ini adalah jungkat-jungkit, palu, dan gunting, timbangan, dan linggis. Berikut adalah contohnya. Contoh dari jenis pengungkit pertama adalah mencabut paku dengan menggunakan palu. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari pengungkit jenis pertama. Ini adalah palu dan ini adalah paku. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengungkit jenis pertama. Di sini adalah bagian titik tumpu. Titik tumpu di bagian sini. Ya, titik tumpu. Sedangkan titik kuasa adalah di sini. Dan titik bebannya di paku. Ya. Ini adalah istilah-istilah dari pengungkit yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Ya. Berikutnya adalah kita akan mencoba mencabut paku dengan menggunakan tangan, yang akan terlihat perbedaannya dengan menggunakan palu. Ini adalah contoh mencabut paku dengan menggunakan tangan. Ya, terlihat sangat sulit bukan? Karena mencabut paku dengan menggunakan tangan tidak ada titik beban, titik kuasa, dan titik tumpunya. Selanjutnya adalah mencabut paku dengan menggunakan palu. Ya, jelas? Ya, jelas terlihat bahwa di sini adalah ada titik tumpunya, ada titik bebannya, dan ada titik kuasanya. Jadi mencabut paku dengan menggunakan palu itu sangat mudah digunakan. 3. Contoh kedua dari jenis pengungkit pertama adalah ketika kita akan memotong kertas dengan menggunakan gunting. Di sini bisa dilihat sendiri kertas yang terpotong oleh gunting akan sangat mudah. Kedua contoh yang telah kami praktekkan tadi merupakan contoh daripada jenis pengungkit yang pertama. Yang pertama, kita sudah bisa mengetahui bahwasanya
Mencabut paku akan lebih mudah dengan menggunakan palu, dan memotong kertas akan lebih mudah dengan menggunakan gunting. Terima kasih. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua itu adalah pengungkit yang bebannya berada di titik tumpu dan kuasa. Alat yang termasuk jenis ini adalah menyabut paku dengan gegep. Berikut ini contoh dari pengungkit jenis kedua. Di sini titik tumpunya itu ujung ininya gegepnya, kalau titik bebannya itu pakunya, dan titik kuasanya itu tengah-tengah gegep. Yuk. Nah, berikut adalah contoh cara mencabut paku dengan menggunakan tangan. Nah, mencabut paku dengan menggunakan tangan ini akan terasa lebih sulit. Nah, ini contohnya terasa lebih sulit kan? Nah, jika kita menggunakan gegep dalam mencabut paku, ini akan lebih mudah. Kita coba ya. Nah, terasa lebih mudah kan mencabut paku dengan menggunakan gegep? Adalah merupakan salah satu contoh dari pengungkit jenis kedua, yaitu mencabut paku dengan menggunakan gegep yang telah dicontohkan tadi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh dari pengungkit jenis ketiga antara lain penjepit, sekop, dan lengan. Contoh dari penggunaan penjepit yaitu seperti cara kerja. Titik tumpunya berada di ujung. Beban yaitu dan titik kuasa yaitu terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh penggunaan sekop yaitu untuk menyerap pasir. Titik tumpu berada di ujung. Kuasa yaitu dan titik beban contoh selanjutnya yaitu dengan ketika mengangkat buku. Titik tumpu berada titik kuasa terletak dan titik beban yaitu. Sekian penjelasan materi tentang pengungkit jenis ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Lailatul Mahmuda dan rekan saya Siti Malifah. Kami akan menjelaskan tentang salah satu alat sederhana yaitu bidang miring. Bidang miring adalah salah satu alat sederhana yang terdiri dari permukaan yang miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dengan bantuan bidang miring, gaya yang dikeluarkan untuk mendorong benda tersebut akan lebih kecil daripada benda tersebut diangkat. Nah, rumus bidang miring itu diantaranya perpaduan antara gaya kuasa, berat benda itu sendiri, tinggi, dan panjang bidang miring tersebut. Contoh dari bidang miring, contoh jalan yang di pegunungan itu biasanya berbelok-belok atau permukaannya dibuat berbelok. Nah, tujuannya jalan berbelok itu untuk memudahkan mobil bergerak ke atas. Yang kedua itu contohnya galon. Galon akan diangkat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, agar gaya yang dibutuhkan untuk mendorong galon tersebut lebih kecil daripada galon tersebut diangkat. Nah, sekarang yang akan mempraktekkan bidang miring, saya persilakan kepada rekan saya Siti Malifah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan teori bidang miring yang tadi disampaikan oleh saudari Lailatul Muda. Jadi bidang miring itu sendiri kan fungsinya untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana bidang miring tersebut. Nah, di sini saya mempunyai contoh sebuah galon dan di bawah ada letak bidang miringnya. Nah, di sini galon itu sebagai bebannya dan saya sendiri adalah sebagai gayanya, sementara galon ini adalah sebagai bidang miringnya. Ketika saya mendorong galon ini ke atas, maka gaya yang dihasilkan itu semakin ringan. Otomatis kita akan lebih dipermudah ketika letaknya dari bawah ke atas dibandingkan ketika kita harus mengangkat galon ini dari bawah ke atas seperti itu. Ya, demikian contoh yang bisa saya peragakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menjadi petugas pengibar bendera saat upacara? Tahukah kamu apa yang ada di ujung tiang bendera upacara? Di ujung tiang bendera upacara terdapat sebuah katrol. Katrol adalah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Katrol berguna untuk mengangkat benda atau menarik suatu beban. Katrol dapat mengubah arah gaya. Benda-benda yang berat dapat diangkat secara mudah dengan menggunakan katrol. Ada beberapa jenis katrol, di antara yang pertama katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Pernahkah kalian melihat orang mengambil air dengan menggunakan timba? Alat apa yang digunakan untuk mengambil air tersebut? Ya, betul. Orang mengambil air tersebut dengan menggunakan katrol. Di sini teman saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara mengambil air menggunakan katrol. Ya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengambil air menggunakan katrol. Saya akan mengambil air, kemudian saya akan menariknya ke atas, seperti ini. Di sini disebut dengan titik tumpu. Sedangkan di sini disebut dengan titik kuasa. Dan di sini disebut dengan titik beban. Katrol di sini disebut dengan katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang letaknya tetap dan tidak bergerak atau tidak berubah. Terima kasih. Katrol bebas mempunyai kedudukan atau posisi yang berubah ketika digunakan. Katrol jenis ini biasa berada di atas tali, kedudukannya dapat berubah. Katrol ini dipasang pada tali bergantung sehingga mudah untuk dipindahkan. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Salah satu contoh dari katrol bebas ialah alat-alat pengangkut peti kemas di pelabuhan. Yaitu saja dari katrol bebas. Materi selanjutnya adalah tentang katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Nah, pada katrol majemuk itu terdapat dua katrol. Yang pertama yaitu katrol tetap. Dia berfungsi sebagai katrol tetap dan satunya itu berfungsi sebagai katrol bergerak. Ini adalah contoh katrol majemuk. Ini adalah katrol tetap dan ini katrol bebas. Artinya ini adalah katrol tetap dan ini yang berfungsi sebagai katrol bergerak. Ada juga katrol majemuk yang terdiri atas dua balok katrol. Balok katrol adalah dua katrol yang dipasang berdampingan pada satu poros. Katrol jenis ini banyak digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Jadi kesimpulannya adalah pesawat sederhana ialah alat untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum